Damai sejahtera bagi kita semua. Kiranya hari ini kita dimampukan Allah untuk dapat hidup memancarkan kasih Kristus bagi orang lain, sehingga kita menjadi kitab yang terbuka bagi mereka. Renungan hari ini masih berada dalam pasal 6 ayat 5-22. Sebelumnya kita sudah bicara mengenai standar kebenaran hidup. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana Nuh bisa selamat dari hukuman Allah kepada dunia akibat kejahatan yang ada pada zaman Nuh. Dalam ayat yang kelima, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Dalam ayat 5 dan ayat 6 ini, kita melihat bahwa manusia yang diciptakan Tuhan, baik keturunan Set maupun keturunan Kain, tidak ada yang mengikuti kehendak Tuhan. Manusia tidak lagi memperhatikan keselarasan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hal ini terjadi akibat dari anak-anak Allah atau keturunan Set yang telah jatuh karena tertarik dan menjalin hubungan dengan anak-anak manusia, yaitu keturunan Kain. Terjalinnya hubungan antara keturunan dari benih ular dan keturunan dari benih perempuan, sehingga tidak ada lagi yang hidup tunduk pada otoritas Allah, tidak ada lagi yang hidup selaras dengan kehendak Allah, masing-masing hidup menurut kehendak manusia sendiri. Tuhan memberikan hukuman bagi manusia dalam 3 aspek. Yang pertama, dalam ayat 3, Allah membatasi usia manusia. Dalam ayat 7, Allah mengatakan akan menghapus manusia dan hewan-hewan yang ada di bumi. Ayat yang ke-13, Allah berfirman akan mengakhiri hidup dari segala makhluk. Pertanyaannya, bagaimana bisa Nuh selamat dari penghapusan manusia di bumi? Bagaimana bisa Nuh dan keluarganya tidak diakhiri hidupnya oleh Allah? Untuk dapat mengetahuinya, maka kita perlu melihat dari 2 sisi, yaitu dari sisi keputusan Allah dan dari sisi manusia. Dari sisi keputusan Allah, karena kita hanya dapat memahami Allah melalui keputusan-keputusan yang telah dibuatnya melalui Alkitab yang kita pelajari, melalui sejarah kehidupan manusia, dan melalui pengalaman-pengalaman rohani pribadi kita dengan Allah. Dari kitab Kejadian, dari pasal 1 sampai pasal 6 ini, kita bisa melihat bahwa Allah adalah pribadi yang selalu memutuskan standar moral yang benar dan salah. Dan Allah juga yang akan memutuskan kepada siapa anugerahnya diberikan, tanpa intervensi dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Itulah yang disebut sebagai hak prerogatif Allah, hak keistimewaan Allah. Anugerah merupakan hasil keputusan Allah sendiri tanpa dipengaruhi oleh manusia. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Roma 11 ayat 33-36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jika kita memperhatikan anugerah yang Allah berikan kepada manusia untuk janji kemenangan atas maut dalam pasal 3, dalam pasal 4, anugerah diberikan Allah kepada keturunan Set, bahkan kepada Henokh yang diangkat hidup-hidup oleh Allah, maka Allah memberikan kepada Nuh kehendak rencananya agar manusia bisa selamat dari hukumannya, yaitu harus mengikuti semua perkataan Allah. Seperti yang di dalam ayatnya ke-22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya, melakukan tepat sesuai dengan kehendak Allah. Selain itu juga anugerah yang diberikan bagi Nuh dan keluarganya. Anugerah ini berkaitan dengan covenant, berkaitan dengan perjanjian
yang telah Allah ikat kepada manusia sejak manusia diciptakan. Allah telah mengikat perjanjian untuk kelangsungan hidup umat Allah yang hidup selaras dengan kehendak Allah. Itu sebabnya Allah memberikan anugerah bagi Nuh dan keluarganya agar ada kelangsungan hidup bagi manusia di bumi, sesuai dengan perjanjian Allah saat manusia diciptakan. Di sisi lain yang perlu diperhatikan adalah aspek manusia. Nah, di sini ada tuntutan tanggung jawab moral kita. Tuntutan tanggung jawab moral manusia sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tanggung jawab adalah untuk hidup selaras dengan kehendak Allah. Aspek ini ditunjukkan dalam ayat 9 dan ayat 18. Dan kita melihat bahwa Nuh hidup benar di hadapan Allah. Nuh benar-benar memahami bahwa Allah berotoritas atas hidupnya dan memahami bahwa hidupnya terbuka di hadapan Allah. Coram Deo yang berarti in the presence of God, di hadapan Allah. Bagi Allah tidak ada yang disembunyikan, semua terbuka bagi Allah. Saudara, Allah kita tidak berubah. Kemahakuasaannya tidak berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Allah kita tetap berkuasa. Saat ini kita harus benar-benar menyadari bahwa hidup kita terbuka di hadapan Allah. Itu sebabnya kita tidak bisa main-main atau menyembunyikan pelanggaran kita. Sebab Allah tahu semua yang kita lakukan, bahkan yang kita pikirkan, sekalipun dalam hati Allah mengetahuinya. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ini adalah bagian yang kedua. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Sama seperti leluhurnya Henokh yang juga hidup bergaul dengan Allah. Ini dalam pengertian hubungan yang intim dengan Allah. Disebut ada kebersatuan hubungan dengan Allah. Ada communion dengan Allah. Saudara, sebagai orang percaya saat ini, apakah kita merasakan communion dengan Allah? Atau jangan-jangan yang kita rasakan keterpisahan dengan Allah? Ketika kita percaya Tuhan Yesus, dan ketika Roh Kudus masuk dan berdiam dalam hati kita, seharusnya kebersatuan itu terjadi. Kita tidak lagi merasa terpisah dengan Allah, karena oleh darah Kristus, kita telah dipersatukan dengan Allah, telah dibawa mendekat kepada Allah, dan secara rohani kita telah dipersatukan dengan Allah. Saudara, ingatlah selalu akan Coram Deo yang akan mengajarkan kita untuk lebih lagi memperhatikan sikap hidup kita di hadapan Allah. Allah memperhatikan kita, saudara. Semua perbuatan kita, pikiran kita, Allah memperhatikan kita sebagai umatnya. Termasuk juga memperhatikan setiap kebutuhan-kebutuhan kita. Mungkin saat ini ada yang menderita karena mempertahankan hidup bersih di hadapan Allah. Mungkin ada yang teraniaya karena melakukan kebenaran. Mungkin saat ini ada yang berkekurangan akibat tekanan hidupnya. Saudara, datanglah kepada Tuhan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 10-11, kiranya ini menjadi doa kita semua. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.